Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di setiap langkah kita, di setiap hembusan nafas kita, di setiap kita masih di atas bumi ini selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan di setiap hari aktivitas kita selalu mendapat syafaat dari junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan selalu mendapat ridho ya. Saudaraku semua, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi lagi karena banyaknya yang request untuk segala macam hal dalam maupun dalam mistis dan sebagainya. Sangat banyak sekali yang request, jadi mohon maaf saya belum bisa mengabulkan satu persatu ya saudaraku semua. Dan seperti yang sudah saya ajarkan untuk apapun yang ada di dalam video ini, saya bertanggung jawab 100%. Apabila ada hal apapun jenengan mengamalkan, terjadi kesalahan apapun, saya akan bertanggung jawab 100%. Dan tanggung jawab saya akan mendatangi jenengan semua ya saudara semua. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah tutorial untuk jenengan semua. Jadi kebanyakan banyak sekali yang bertanya bagaimana sih sebenarnya cara real untuk bertemu khodam kita ataupun khodam yang ada di barang kita ya. Tapi ingat ya saudaraku semua, yang namanya khodam itu tidak akan selamanya berbuat baik pada kita ataupun tidak akan selamanya dia patuh kepada kita, dan khodam pun akan bisa menghancurkan kita dan bisa juga melindungi kita ya saudaraku. Tergantung apa yang akan kita lakukan kepada khodam tersebut, dan khodam tersebut insya Allah juga akan melakukan apa yang akan dilakukan kepada kita. Seperti itu, bisa dipahami ya saudaraku semua. Jadi seperti ini saudaraku. Semakin kesini saya tuh sebenarnya untuk nge-YouTube ini semakin saya berkurang. Karena apa saudaraku? Saya mending free fart dengan santri-santri saya ataupun mengajari apa yang ada di diri saya langsung. Karena kesannya kalau saya di YouTube tentunya jenengan kurang marem semua. Dan banyak sekali yang bertanya saudaraku, kenapa ketika kita memwiridkan sebuah asma ataupun sebuah ilmu dari YouTube itu tidak masuk. Banyak sekali yang bertanya. Sebenarnya itulah dari keyakinan jenengan semua, maupun itu dari YouTube, itu pun mau dari mana, siapapun yang mengajarkan, yang mengijazahkan kepada jenengan. Apabila jenengan tahu nama yang mengijazahkan, jenengan tahu silsilah orang yang mengijazahkan, dan yang mengijazahkan adalah di depan jenengan sendiri, bukan tulisan. Nah itu insya Allah jenengan pasti akan bisa melakukan apa yang diajarkan. Itu ya kuncinya ya saudaraku. Banyak sekali pengijazah yang tidak mewujudkan, yang tidak bisa menampakkan dirinya siapa sih pengijazahnya, hanya menyantumkan nama. Nah itulah yang akan membahayakan kita, karena itu pastinya yang mengijazahkan itu tidak akan tanggung jawab. Contoh, saya hanya menge-share sebuah asma dan suara saya tidak akan menampilkan saya. Itulah yang biasanya tidak akan masuk ke diri kita. Yang kedua itu adalah keyakinan dari kita sendiri, karena keyakinan itulah yang akan menjadikan jenengan lebih menjadi kun fayakun, seperti itu ya saudara semua. Jadi langsung tantepain, waktunya juga semakin mepet, ataupun biar nggak panjang ya saudaraku. Jadi bagaimana cara merasakan khodam? Sebenarnya ini sudah saya share berkali-kali dan sudah banyak yang bertanya, sudah saya jawab di komentar ya. Karena akhir-akhir ini saya juga tidak bisa jawab di komentar karena kesibukan saya pun megang HP jarang-jarang saudaraku, kalau pas waktu senggang aja ya. Jadi di sini akan saya ajarkan gimana sih caranya mengetahui khodam kita sendiri ataupun khodam yang ada di barang. Apakah khodam itu benar-benar ada? Nah saudaraku semua, di sini saya akan mengajarkan ya. Apalagi ketika saya sudah memberikan kalung, tasbih dan sebagainya ke jenengan semua, jenengan bisa akan merasakan dengan sendiri ya. Insya Allah nanti jenengan akan merasakan. Dan saya dulu juga pernah mengadakan pengisian khodam gratis massal
ya, sampai 170 orang dan berapa, pokoknya banyak itu 3 kali tahap. Dan mohon maaf semua ya yang sekarang banyak yang bertanya pengisian kodam lagi, cuman saya belum bisa karena dengan apa yang jelas belum bisa karena waktu yang belum ada, dan ada sebagian kendala ya saudaraku, karena saya harus puasa dulu, harus wirid dulu untuk pengisian kodam tersebut ya. Itu ya saudaraku, nanti insya Allah nanti tahun depan insya Allah saya akan lebih fokus lagi untuk semua, akan saya buka lagi pengobatan gratis ataupun pengisian kodam gratis. Insya Allah semuanya gratis dari saya untuk jenengan semua ya saudaraku, kecuali kalau jenengan nanti ada yang pesan tasbih ataupun kalung, itu jenengan ganti medianya ini ya seperti kayu-kayu langka, nanti jenengan cuman ganti medianya, itu ongkir jenengan sendiri yang akan menanggung, seperti itu ya saudaraku. Jadi langsung ya bagaimana cara mengetahui khodam. Contoh di sini saya banyak tasbih ataupun terserah tasbih apapun bisa. Ini tasbih gali asam yang murah kemati ya saudaraku, yang murah ya hitam pekat seperti ini. Terus ada tasbih lagi yang gali asam yang biasa, bedanya jauh saudaraku. Ini gali asam biasa, galinya masih hidup. Nah ini tak bedakan. Ini yang murah hitam ya, dan ini yang biasa. Di sini cara auranya kuat sekali ya saudara. Jadi di sini saya akan membuktikan satu persatu gimana sih cara menunjukkan apa itu khodam yang ada di dalam tasbih ini. Jadi saudaraku semua, saya akan mengajarkan kepada jenengan, silahkan taruh apa yang benda jenengan yang ada di depan jenengan, yang menurut jenengan itu berkhodam ataupun pemberian kakek jenengan ataupun orang tua jenengan ataupun guru jenengan ataupun dari manapun ya. Jadi peganglah seperti ini, jenengan fokus genggam. Sudah digenggam, taruh ke bawah, taruh di kaki jenengan bersila. Silahkan fokus. Baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas. Nah, nanti tangan jenengan akan merasakan energi tersebut. Sesudah itu pindah ke tangan kiri. Ingat ya, tangan kanan baca Al-Fatihah 1 kali, terus pindah ke tangan kiri. Pegangnya sama. Tak tempelkan tangan di dada. Tahan nafas, baca ya khodamul minal badani. Ya khodamul minal badani, ya khodamul minal badani, ya khodamul badani. 3 kali. Sudah itu tahan nafas ya saudaraku. Sudah itu jenengan rasakan sejenak apa yang ada di energi jenengan dengan fokus. Nah sesudah itu jenengan tepukan tangan tersebut yang di dada jenengan tadi ke lantai 3 kali. Bilang hadir, hadir, hadir. Sesudah itu jenengan diam sambil merasakan khodam tersebut. Apabila jenengan, nah ini panas ini, sudah terasa. Padahal saya itu tidak menahan nafas dan tapi sudah terasa panas. Nah sesudah itu jenengan tenang lagi, sudah tenang. Wirid ya batin sebanyak mungkin. Kalau bisa jenengan hitung 10.000 kali. Kalau nggak bisa ya sebanyak mungkin. Itu akan muncul di depan jenengan sendiri tanpa jenengan harus membuka mata indera jenengan. Tapi ingat, tidak boleh memakai lampu. Boleh memakai cahaya, tapi cahaya lilin jangan terlihat dari mata jenengan. Taruh di belakang, sekitar 1 meter dari belakang jenengan. Nah itu cara real yang mudah untuk mengetahui isi dalam gelang ataupun barang jenengan, ataupun ingin langsung bertemu langsung. Boleh jenengan tanya ke khodam jenengan, itu tidak akan lama, itu paling sekitar 5-7 detik itu sudah hilang lagi, tapi jenengan akan melihatnya di depan jenengan sendiri. Nah paham ya, silahkan buktikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi jenengan. Saya tidak mengajari hal yang tidak dimasuk akal, tapi ini bisa jenengan buktikan. Silahkan buktikan. Nanti apabila jenengan sudah tahu
jenengan akan bisa merasakan apa yang jenengan punya, ya seperti itu ya. Nah, kalau saya biasanya memakai ini saudaraku, untuk segala hal. Bukannya saya mendewakan ya saudaraku, untuk kalau seandainya mengetes barang lain, saya tinggal cabut ini aja, saya tempelkan, itu sudah bergerak-gerak sendiri tanpa saya harus meritualkan seperti itu untuk menunjukkan di depan orang yang membeli barang tersebut. Seperti ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Inilah yang bisa saya berikan kepada jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.